Nah, jadi kolom 24 itu domir atau disebut domir munfasil. Ya. Munfasil. Ini harus hafal. Terpisah. Tidak boleh tidak, ini harus hafal. Huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, anu. Nah, ini untuk menghafal ini, kemarin sudah tak share itu cara menghafalkan domir dengan jari-jari tangan. Ya, saya tak carinya dulu. Orang mudeng. Orang mudeng. Ya mulai di mudengke. Iki di mudengke. Iya huna huma anta Kita ora gambar iki. Belum. Itu. Anta antuna antum anti antuna antina anana Antunna. Ya. Jadi Itu yang tangane. wis ketok. Itu Ketok. ini. Tapi tulisannya cilik. Digedhekke iso kok nanggon anu. Bisa kan? Oh iya, iso digede. Oh iya, bisa. Nganggo jari telunjuk sama jari jempol di. Ya, Nah, bisa. Jadi ini Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah menghafalkan domir dengan jari ya. Kebetulan domir itu ada 14, jari kita juga 14 ruas. oh iya ya. Kita. Jadi mulai dari kelingking, huwa, huma, hum. Terus dari manis itu hiya, huma, huna. Dari tengah, anta, antuma, antum. Telunjuk itu anti, antuma, antuna. Ibu jari itu ana, nahnu. Ya, jadi kata ganti orang itu ada 14 sesuai dengan ruas jari kita. Nah, ini harus dihafal. Kemudian ini yang pertama ini, yang di bawah ini ya, ruas paling bawah. Ini jempolnya enggak usah dianu dulu, jempolnya dilipat dulu. Jadi paling bawah itu di kelingking ada tulisan wa, dari Malaysia, jari tengah anta, jari telunjuk anti. Itu maksudnya yang jari pertama ini kata ganti tunggal. Istilah Arabnya mufrad. Wa, iya, anta, anti itu mufrad. Satu. Iya satu laki-laki, iya gua satu laki-laki, iya satu wanita, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Kemudian yang luas di atasnya itu huma, huma, antuma, antuma itu musana. Musana itu ganda, dua. Jadi huma itu laki-laki berdua. Huma perempuan juga sama. Perempuan berdua. Antuma kamu berdua. Antuma perempuan kamu berdua. Antina. Antuma. Jadi untuk perempuan laki-laki yang dua itu sama aja. Huma, ya? antuma. Kemudian kalau banyak, huma laki-laki banyak, hunna perempuan banyak, antum apa? Kalian banyak, kamu banyak. Antum kalian kamu banyak, antunna. Kalian wanita. Antunna wanita nih, wanita banyak. Kamu wanita banyak. Ya. Jadi yang paling bawah ini mufrad, yang tengah ini musana, yang atas ini jamak. Kemudian ini diselang-seling.
Nah, ini yang kedua. Jadi ini yang pertama nih, jumlah dhamir ada 14, posisi isim dhamir pada setiap ruas jari. Ya. Nah, ini yang tadi. Yang hijau ini mufrad, yang merah itu musanna, yang Mufrad biru itu satu orang. ya. Yaitu mufrad itu satu orang maksudnya. Nah, iya, mufrad tunggal satu orang. Tunggal. Ini musanna itu 2 orang. Anda, kemudian yang biru ini jamak. Jamak. Jadi ini ada tulisannya di bawah ini, cuma ketutup-tutup nih. Mufrad sama dengan satu orang, tasniyah atau musanna itu 2 orang, jamak itu 3 orang atau lebih. 3 ke atas. Ya, 3 lebih, 3 ke atas. Ya. Sampai di sini kira-kira gamblang. Gamblang enggak Pak Broto itu? Gamblang ini seseorang lali. Diwaca mana diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Terus hum. Iya, huma. rumus yang ketiga. Nah ini. Antum. Rumus ketiga. Ini muzakkar, musanna, muzakkar, musanna. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi huma, huwa, huma, hum itu laki-laki, iya, huma, hunna itu perempuan, anta, antuma, antum itu laki-laki, anti, antuma, antuna perempuan. Ya. Jadi yang pertama itu muzakkar laki-laki, yang kedua perempuan. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian yang keempat, rumus keempat. Nah, ini yang 1, 2 jadi 1, yang 3, 4 ini jadi 1. Nah, terus jempolnya. Maksudnya gimana? Jadi 1 maksudnya ini di bawah goib, garis miring goibah. Goib itu laki-laki, goibah perempuan. Jadi yang dari 1, 2 dari 1, apanya? Digedeke nganggo tangan, nganggo digedeke nganggo jari telunjuk. Oh, kok nganggo ora ono gambare ya? Ono kok. Digedeke nganggo jempol, kalau telunjuk digar. Berarti gambare goib kowe. Gambare tangan. Iki hilang. 3 apa 4? Goibas. Goibah itu goib lanang. Jadi yang biru ini goib atau goibah. Artinya di luar pembicaraan. Jadi kalau kita ngomongkan orang itu menggibah. Ya. Menggibah. Orangnya enggak ada, tidak ikut dalam pembicaraan. Orangnya tidak ikut dalam pembicaraan. Tidak hadir. Dia itu orangnya tidak ikut dalam pembicaraannya. Yang merah ini ya. Kalau yang merah itu namanya, berada di depan. Namanya mukotob. Kalau laki-laki, kalau perempuan mukotobah. Mukotobah. Jadi yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Kemudian jempolnya ini baru kepakai sekarang. Anak-anak ini yang berbicara. Orang pertama ya. Ya, orang pertama disebut juga mutakalim. Anak antum. Mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara. Ya. Bicara, ini yang diajak bicara, ini yang dirasani. Yang digibah. Bahasa Indonesia itu orang ketiga gitu toh. Ya, pokoknya orangnya nggak kelihatan, nggak ada. Ya, ada tapi tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara, ya. Tapi dirasani. Dirasani. Menggibah. Nah, ini kira-kira dhamir wis nganu ya. Kalau sudah kita lanjutkan ke fi'il amr. Fi'il amr. Nah, fi'il amr mana ini? Amr itu perintah. Kata kerja ya? Ya kata kerja perintah. Perintah. Perintah amr. Oh iya.
fi'il amar. Domir mau fi'il apa? Domir itu kata ganti. Oh, kata ganti ya, Deng. Ganti domir. Nah, iki fi'il amr. Ciri-ciri amr berakhiran lalu lilana lalu lilana lalu lilana lalu lilana lalu lilana lalu lilana lalu lilana. Ciri-ciri amr. Tasrif amr uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu amr uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu tasrif amar beserta domirnya. Uf'ul domirnya anta, uf'ula domirnya antuma, uf'ulu domirnya antum, uf'uli domirnya anti, uf'ula domirnya antuma, uf'ulna domirnya antunna, uf'ula domirnya antuma, uf'ulna domirnya antunna. Itu halaman 61 tuh. Halaman piro ya, Pak? Halaman 61, Bu. Online. 61. Buku Tamziz online. Saiki ya. Hitam. Oh, bukan, yang hitam. Oh ya. Yang hitam ya berarti aku nggak punya. Buku pegangan Tamyiz. Tamziz online. Oh, itu ya. Yang Oh ya, hitam Tamyiz. ini. 61. Udah, lanjut. Tasrif amar berakhiran sukun, berakhiran fathah alif, berakhiran waw alif, berakhiran kasroh ya, berakhiran fathah alif, berakhiran na. Tasrif amar Suaranya uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Assalamualaikum ayuhat talamid, kaifa khalukum, arju minkum bukhair walhamdulillah. Mari kita lanjut pelajaran hari ini, yaitu tentang fi'il amar ya. Fi'il amar di sini mempunyai arti kata perintah ya. Jadi memerintahkan sesuatu ya, fi'il amar. Sebelumnya perhatikan dulu kalimat berikut. Ahmad menulis pelajaran itu. Nah, ini ya, Ahmad menulis pelajaran itu. Kalimat yang kedua, Ahmad tulislah
pelajaran itu. Jadi bedanya adalah di kata menulis sama tulislah ya. Oke, di sini menulis dalam kalimat yang di atas, di sini adalah kalimat yang biasa. Kalau kita terapkan kemarin adalah menggunakan fi'il mudhari ya. Kemudian Ahmad tulislah. Nah, di sini ada kata perintah. Dari menulis menjadi tulislah. Di sini ya, Ahmad tulislah pelajaran itu. Tulislah di sini adalah perintah atau fi'il amar ya, nanti yang akan kita pelajari. Untuk definisinya secara terperinci, apa itu fi'il amar? Pertama, fi'il amar adalah kata kerja perintah. Maksudnya perintah itu apa? Nah, meminta melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita meminta orang lain untuk melakukan yang kita omongkan ya. Kemudian contohnya adalah tulislah, makanlah, berdirilah, belajarlah. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh dari kata kerja perintah ya. Bisa difahami ini adalah pengertian dari fi'il amr. Sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Ya, ini caranya merubah fi'il mudhari tadi fi'il amr. Nah, ini caranya ini diperhatikan nih. Bagaimana cara kita membuat fi'il amr? Pada pelajaran kemarin ya sudah kita pelajari tentang fi'il mudhari ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, lihat bentuk fi'il mudhari'nya dulu ya. Lihat bentuknya. Ada yaktubu ya, ini fi'il mudhari yang pertama yaktubu, yang kedua yadribu, yang ketiga yaftahu ya. Ini sama-sama fi'il mudhari. Ini sengaja Ustazah beri contoh 3 bentuk fi'il mudhari. Kalau diperhatikan perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah ya, ini huruf ketiga. Ada ya, ini huruf pertama, ka huruf kedua, ta huruf ketiga ya, sama. Contoh kedua juga diperhatikan huruf yang ketiga, kemudian yang di contoh ketiga juga diperhatikan huruf ketiga. Ya, ini yang kemarin saya ceritakan itu. Kalau ain fi'il dan lam fi'il, jadi huruf kedua atau ketiga ini huruf tenggorokan, maka ini fathah. Ka ini kan huruf tenggorokan bagian tengah, ka ain. Nah, maka ini jadi fathah. Kalau ro jadi kasroh. Yang lainnya dhammah. Ini biasanya begitu, tapi tidak harus. Jadi ini kelihatannya yaftahu. Ini kalau orang Arab bilang yaftuhu atau yaftihu itu enggak enak. Jadi dia bilang yaftahu. Coba kita rasakan yaftahu, yaftuhu, yaftihu, kan enaknya ya yaftahu. Sama ini yatribu itu kalau yatrobu, yatrubu itu enggak enak. Enaknya yatribu. Ini lidahnya orang Arab ini. Ya, contoh dari pertama di sini adalah huruf ketiga harokatnya apa? Dhammah. Di sini huruf ketiga kasrah. Di sini huruf ketiga fathah ya, tapi tidak apa-apa, ini kita buat gampang saja. Pertama perhatikan, lihat apa? Perhatikan bentuk fi'il mudhari'nya ya, harus dicermati. Langkah yang kedua adalah sukunkan akhirnya. Nah, huruf terakhir adalah ba di sini. Jadi awalnya bu, kemudian kita disukunkan menjadi yaktub ya. Ini sukunkan. Ini juga sama, dari yatribu menjadi yadrib, kemudian yaftahu menjadi yaftah. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ganti huruf ya dengan alif. Yang dimaksud huruf ya itu adalah yang pertama di sini ya. Ya, 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 ya. Kita ganti apa dengan alif atau hamzah ya menyebutnya. Tidak apa-apa, sudah ini ya. Jadi gini, ya diganti dengan alif ya, cukup simpel ya. Ini juga sama, ya-nya diganti dengan alif. Yang ketiga juga sama, ya diganti alif ya.
Oke, iya menjadi alif. Ya menjadi alif. Ya menjadi alif. Kemudian langkah yang keempat, beri hamzah dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang tersisa selain sukun. Jadi sukun tidak usah kita utek-utek lagi ya. Jadi kita mau memberi harokat kepada sini hamzah ini ya. Kita beri harokat di sini dan memberi harokatnya tadi apa? Sesuai dengan harokat yang tersisa, bukan sukun. Pada contoh pertama ini, harokat yang tersisa apa? Dhammah. Jadi kita beri harokat alif sama dengan dhammah, berarti menjadi apa? Uktub. Oke, cukup mudah, bukan? Kemudian yang kedua, harokat yang tersisa apa? Kasroh, ya. Yang tersisa kasroh berarti apa? Menjadi ini harokat pada hamzah juga kasroh, menjadi apa? Idrib. Oke, gampang ya. Oke, kemudian di sini yang terakhir ini ada perlakuan khusus. Di sini ada fathah ya. Kalau tadi yang kedua mengikuti dhammah, mengikuti kasroh, ini kalau ada fathah di sini yang tersisa adalah fathah, maka harokat hamzahnya tetap kasroh. Ini perlakuan khusus untuk yang huruf ketiganya berupa fathah, tetap di sini kasroh untuk hamzahnya ya. Untuk kaidah yang perlu diingat adalah kecuali. Nah, kecuali jika harokat yang tersisa adalah fathah, maka hamzahnya wajib diberi harokat kasroh. Nah, ini kaidah untuk yang diberi background warna merah ini. Jadi cukup jelas ya. Kalau dhammah berarti hamzahnya dhammah. Kalau di sini kasroh, hamzahnya kasroh. Kecuali di sini fathah, maka tetap kasroh. Gitu ya. Insyaallah bisa difahami untuk langkah-langkah membuat fi'il amr. Nah, sekarang Ustadzah beri contoh langsung saja untuk pembentukan fi'ilnya. Yang pertama, di sini Ustadzah perlu perhatikan, di sini ada fi'il mudhari'nya. Ini fi'il amar untuk mudzakkar, ini fi'il amar untuk muannas ya. Mudzakkar ini untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Bedanya fi'il amar laki-laki sama perempuan, kalau laki-laki tetap ya terakhirnya sukun, uktub, undur. Untuk perempuan, uktubi ditambahi ya sukun. Kalau ada ya sukun, berarti harokat sebelum ya sukun diganti kasroh. Uktub menjadi uktubi, awalnya dhammah menjadi kasroh ya. Undur ya, undur. Di sini undur menjadi unduri. Jadi ini ada ya sukun, sebelum ya sukun harokat sukun di sini berarti menjadi kasroh ya. Intinya adalah begitu ada ya sukun seperti ini, berarti langsung saja harokat sebelumnya diganti menjadi kasroh, gitu ya. Oke, di sini yaktubu, uktub, uktubi, tulislah ya. Yanduru, undur, unduri, lihatlah. Yadkhulu ya, kemudian udkhul jadi udkhuli, masuklah. Yakhruju menjadi ukhruj, ukhruji, keluarlah ya. Ini yang memakai apa tadi? Yang huruf ketiganya dhammah. Nah, ini huruf ketiganya dhammah semuanya. Kemudian ini yang huruf ketiganya ada kasrah, jadi yajlisu, ijlis, ijlisi, duduklah. Yatribu, idrib, idribi, pukullah. Yarji'u, irji', irji'i ya, jadi pulanglah atau kembalilah. Ini yang huruf ketiganya harokatnya kasroh. Oke, kemudian di sini yang harokatnya huruf ketiga adalah fathah. Yaftahu, iftah, iftahi, bukalah. Yaqra'u, iqra', iqra'i, bacalah. Nah, ini seperti di surat Al-Alaq ya, iqra'. Nah, ini berarti surat Al-Alaq itu diawali oleh fi'il amr ya. Di surat Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi di sini adalah sudah pembentukan fi'il amrnya. Kemudian yamsahu, imsah, imsahi, hapuslah. Yasma'u, isma', isma'i, dengarlah. Yashrabu, ishrab, ishrabi, minumlah.
Yal'abu, il'ab, il'abi, bermainlah. Yarkabu, irkab, irkabi, naiklah. Yadhabu, idhab, idhabi, pergilah. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk tadi kita apa? Kaidahnya pertama lihat fi'il mudhari'nya dulu, nanti baru kita bisa membentuk ke fi'il amr ya. Oke, ini sudah dibentukkan Ustadzah, kalian tinggal menghafalkan saja ya. Ini contohnya cuma contoh mufrad ya, orang pertama tunggal. Jadi contoh yang ganda dan jamak belum ini. Jadi kan itu tunggal, la ini ganda, lu jamak, li ya ini tunggal perempuan. Lalu anak perempuannya berdua la. Kalau perempuannya banyak ya nah itu. Untuk menghafalkan bentuk fi'il amarnya baik laki-laki dan perempuan. Sekarang contoh penggunaan dalam kalimat ya. Nah, sekarang contohnya adalah ya Ali, iftah al-kitab. Ya Ali, iftah, bukalah buku itu. Ya, jadi ini pakai iftah karena kita mau memerintah kepada Ali, meminta kepada Ali untuk membuka buku iftah ya. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Nah, jadi ya Anisah, iftahil bab, iftahil kitab. Ya Anisah, bukalah buku itu. Jadi kalau Anisah perempuan, tadi terakhirnya ya sukun menjadi apa? Iftahi gitu ya. Kalau Ali hanya iftah, kalau Anisah perempuan iftahi ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh berikutnya adalah ya Hasan uktub ya tersa. Hai Hasan, tulislah ya, tulislah pelajaran itu. Jadi Hasan laki-laki tetap ini hanya uktub ya. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Ya Fatimah uktub menjadi uktubi dersa ya. Jadi insya Allah perbedaannya penggunaannya dalam kalimat seperti itu tinggal dilihat apakah untuk laki-laki, apakah untuk perempuan, harus diteliti dan hati-hati. Begitu ya. Jadi untuk ganda dan jamak latihan sendiri, ditulis sendiri. Ya. Ini yang tunggal dulu. Ya, anak-anakku semoga dipermudah Allah dalam memahami pelajaran hari ini ya. Oke, syukron. Barangkali ada yang ingin disampaikan. L itu maksudnya L apa itu Pak? Yang L lalu lilana itu kenapa nih? Maksudnya sukun, mati, Belakangnya itu, belakangnya. Belakangnya sukun, Oh, itu Belakangnya. Baik, belakangnya mati sukun. Uful ya, uful L. Kalau untuk berdua ufula. Kalau berdua. Kalau bak jamak ufulu, lalu. Kalau tunggal wanita li. Kalau ganda perempuan la. Kalau jamak na. Ya. Udah, lanjut. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari berawalan yayu tatu au nanu ya. Dengan tasrifnya. Sekarang kita akan ke amar ya. Cirinya apa? Tasrifnya bagaimana? Nah, ini tasrifnya kita tulis. Di situ sudah ada. Al-laluli. Kuwi ning nggon flash di sono ki Pak Pamuja, Bu Mukri, Pak Broto wis tahu dibuka urung iki. Lalu Mana Peri ning Cilacap. Oh iya, ning Jogja saiki. Iya, di Jogja saya. Lho demben iki ning nggone kancaku iki ning Gesikan. Heeh. Gesikan kae Mas apa jenenge? Suryanto.
Lianto. Tanggo desa kok kuwi. Lucu wong Baik. Lucu ya. Sebagaimana ketika kita mempelajari fi'il mudhari, pada saat mempelajari fi'il amar, juga kita akan melihat cirinya dan tasrifnya. Ya. Kalau fi'il mudhari cirinya berawalan atau di depan, berawalan ya, yu, tatu, au, nanu. Nah kalau fi'il amar cirinya itu berakhiran. Ya. Ini cirinya berawalan. Kalau amar cirinya berakhiran. Yang dilihat akhirannya. Nah untuk mengetahui akhirannya apa, ya, kita melihatnya pada tasrifnya. Ya. Kita coba baca dulu tasrifnya. Ya. Tasrif fi'il amr. Tasrif fi'il amr. Uf'ul. Uf'ul. Uf'ula. Uf'ula. Uf'ulu. Uf'ulu. Uf'uli. Uf'uli. Uf'ula. Uf'ula. Uf'ulna. Uf'ulna. Nah cirinya kita lihat akhirannya saja. Jadi kalau uf'ul diambil ininya saja. Al. Kemudian uf'ula, la, uf'ulu, lu, uf'uli, li, uf'ula, la, uf'ulna, na. Nah yang ada pada tasrifnya ini diambil akhirannya saja, ini menjadi ciri dari amar. Ya. Kita baca ciri-ciri amar. Ciri-ciri amr. Berakhiran al, la, lu, li, la, na. Al, la, lu, li, la, na. Nah ini kalau kita hanya menyebutkan seperti itu capek. Biar lebih mudah, nah, kita nyanyikan. Saya contohkan. Ininya saja, akhirnya saja. Allalu lilana, 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 ciri-ciri amar. Lagunya apa itu? Pelangi lagunya ya. Pelangi. Pelangi, pelangi, nadanya seperti itu ya. Oke, kita coba sama-sama. Ciri-ciri amar. Berakhiran. Dua, tiga. Allalu lilana, 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 ciri-ciri amar. Oke. Kemudian tasrifnya, nah ini tasrifnya sudah, tinggal kita lakukan. Saya contohkan. Tasrif fi'il amar lagunya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna.
Lagunya apa itu? Balonku ada 5. Ya. Balonku ada 5. Baik, kita coba nyanyikan sama-sama. Tasrif fi'il amar. Lagunya 2, 3. Uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna uful ufula ufulu dor ufuli ufula ufulna uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna. Dan ingat, yang namanya fi'il amar itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat perintah, ya. Itu fi'il amar. Contoh dengan menggunakan kata yang lain, uktub, ya. Uktub itu kan artinya tulislah, gitu ya. Kemudian unsur, tolonglah, ya. U'bud, sembahlah. Nah, kita coba dibuat menjadi ini, seperti ini. Uf'ul, uktub. Uf'ula berarti uktuba, kan begitu ya? Uf'ulu berarti uktubu, kan itu ya? Uf'uli uktubi, kan itu ya? Uf'ula uktuba uf'ulna uktubna, kan begitu ya? Oke, kita coba ya. Uktub ya. 2, 3. Uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna. Coba diganti unsur. Unsur itu tolonglah, ya. Berarti kalau uf'ula, hati-hati, jangan unsura, ya, unsuro, ya. Soalnya ada yang unsura, ya, unsuro, ya. Unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, ya. Baik, kita coba 2, 3. Unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. 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 Jenengan tulis sendiri di buku ya, dilengkapi ya. Nah sekarang u'bud, sembahlah ya. Berarti kalau uf'ula, u'budan, uf'ulu, u'budu, kan begitu ya. Oke, kita coba 2, 3. U'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. U'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. U'bud, u'buda, u'budu,
Ubudi, ubuda, ubudna. Ubud, ubuda, ubudu. Ubudi, ubuda, ubudna. Kalimat perintah itu fi'il amar. Ya. Atau fi'il amar itu kalimat perintah. Yang namanya perintah itu ditujukan kepada orang kedua. Orang kedua itu yang diajak bicara, gitu ya. Ya. Makanya cuma ada 6. Ya, cuma ada 6. Orang yang diajak bicara itu kan, kalau satu orang laki-laki berarti kamu atau anta dalam bahasa Arabnya kan gitu ya. Kalau 2 orang laki-laki antuma. Kalau 3 orang dan selebihnya antum. Ya. Kalau 1 orang perempuan anti. 2 orang perempuan antuma. Perempuan banyak antunna. Nah ini makanya cuma ada 6. Uf'ul berarti yang diperintah itu 1 orang laki-laki, gitu ya. Anta. Uf'ula 2 orang laki-laki. Uf'ulu laki-laki banyak. Uf'uli 1 orang perempuan. Uf'ula 2 orang perempuan. Uf'ulna perempuan banyak. Nah itu. Ya ini fi'il amar kan gitu ya. Jadi kalau saya perintahkan uktub, berarti yang disuruh itu 1 orang laki-laki. Uktub. Uktub anta. Kalau dipertegas lagi dikasih anta boleh. Uktub anta. Ya. Kamu tulis kan begitu ya. Kalau yang diperintah 2 orang laki-laki, uktuba. Kalian berdua tulis. Kalau banyak orang, uktubu, kalian tulislah. Kan begitu ya. Kalau 1 orang perempuan, uktubi. Gitu ya. Kalau 2 orang perempuan, uktuba. Kalau banyak perempuannya, uktubna. Nah, gitu ya. Gitu ya. Baik, ini fi'il amar. Sekarang kita praktek ke dalam Al-Quran. Mencari fi'il amar yang ada di dalam sebuah ayat. Kan amar una. Oke. Ya ayyuha. Huruf bukan? Huruf bukan? Huruf. Kalau huruf saudaranya siapa? Masih ingat? Saudaranya bidari. Cuma ada 1. Banyak. Saudara siapa? Ya ayyuha. Ya itu ya itu. Ya nida. Kolom berapa? Kolom 7. Baik. Karena ya. Kalau di buku itu Ya nida kolom 5 saya. Yang lama 7, yang lama. Yang baru 5 ya. Ya. 5. 5 nek saya lagi. Ya. Iya. Ya nida. Oh 7 ya. Ya ya. Ya nida. 7. Kolom 7. Ya nida'a. Ya ayyuha, ya ayyatuha. Kolom 6 juga iya. Sudah diibu saja LL 50 saja. Terus besok pagi di USD aja.
Nggak ada suaranya. Kok bisa? Lagi konsultasi kan. Ya. Khawatir ini. Kalau Pak Supri yang menyambut gawe. Kolom 6 itu juga iya ya, Pak. Iya. Salah. Tekan ngendi iki mau ono telepon. Ya ayuhanas Heeh. ya nida'a. Kolom berapa tadi? Kolom 7. Kolom 7 itu kalau baru itu kolom 12. Kolom 12 yang baru. Ya udah lanjut. Ayyuha huruf, jangan lupa kita tandai dengan dilingkari. Sekarang kita mantrai bersama-sama. Silakan dilihat ya nida yang ada artinya. Berarti di buku Kaukaban. Ya nida kolom 7 ya. Ketemu ya? Di buku satunya, buku Kaukaban ya. Ya nida. Baik, kita mantrai bersama. Ya ayyuha huruf. Saudaranya ya nida. Saudaranya ya nida. Lagunya 2, 3. Ya nida panggilan, ya nida panggilan, ya ayyuha wahai, ya ayatuha wahai. Sekali lagi. Ya nida panggilan, ya nida panggilan, ya ayyuha wahai, ya ayatuha wahai, ya ayyuha wahai, annasu manusia. Nah, kan nanti begitu ya. Oke, lanjut. Annasu huruf bukan, isim bukan. Kalau isim cirinya apa? Berawalan al. Baik, karena annasu isim, jangan lupa kita tandai dengan 1 garis di atasnya. Sekarang kita mantrai bersama-sama. Silakan dibuka bab isim. Halaman 25. Oke, kita mantrai. An-nasu isim. An-nasu isim. Cirinya berawalan al. Lagunya 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimun. Diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Oke, lanjut. U'budu huruf bukan, isim bukan, mudhari bukan, amar bukan,
Kalau amar cirinya apa? Akhirannya du, ya. Berakhiran du sama dengan berakhiran lu. Nah ini, ya. U'budu sama dengan uf'ulu. Nah, gitu ya. Jadi berakhiran du. Baik, karena u'budu amar, mari kita tandai dengan memberi 2 garis di bawahnya. Nah, kalau fi'il mudhari 1 garis, kalau fi'il amar 2 garis. Baik, sekarang kita mantrai bersama-sama. U'budu amar. Cirinya berakhiran du. Lagunya 2, 3. Allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana, allalu lilana. Ciri-ciri amar, tasrifi'il amar. 2, 3. Uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Coba u'bud, ya disamakan sama ini. 2, 3. U'bud u'buda u'budu u'budi u'buda u'budna u'budu u'budi u'buda u'budna u'bud u'buda u'budun u'budi u'buda u'budna u'bud u'buda u'budu u'budi u'buda u'budna. Oke, jadi u'budu itu sama dengan uf'ulu. Berarti yang diperintah itu orang banyak, kan begitu ya. Kalau uf'ul 1 orang, uf'ula 2 orang, uf'ulu banyak orang. Maka di sini ya ayyuhan nasu, ya ayyuha wahai annasu manusia, u'budu kalian sembahlah, kan begitu ya. U'budu kan jama, kalian sembahlah. Robba Tuhan, kum kalian, sembahlah Tuhan kalian, kan begitu. Oke, kita lanjut. Robba huruf bukan, isim bukan. Kalau isim cirinya apa? Apa mas? No. Kalau menunjukkan nama itu Allah. Ya. Kalau robba itu kan masih umum. Robba. Apa ya? Kata majemuk, betul. Apa kata majemuk itu? Gabungan dengan domir kolom 25. Nah ini. Ini kan digabung dengan domir kolom 25. Ya. Baik, karena robba isim jangan lupa ditandai dengan 1 garis di atasnya. Silakan dilihat bab isim, kita nyanyikan. Robba isim, cirinya kata majemuk, lagunya
2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Iki nek diteruske isih sak jam iki wis ngantuk urung. Wis ngantuk ya selikur. Besok ngantuknya silang. Jadi terus Gas. Langgo wis kepengen ya. ya monggo manut nek isih kepengin terus diteruske, nek ora ya sesuk meneh. Besok meneh wae Pak. Besok meneh ora apa-apa, besok meneh. Istirahat. Wis monggo Pak Amin di Nggih. Saya kira pengetahuan awal ini mengenai Amr ya. Nanti kita ulang-ulang, kita baca ini, kita dengarkan ini kan